Film ini berlatar di sebuah pulau di Samudra Pasifik bernama Pulau Tangda, di mana pulau ini sebagian penduduknya adalah pendatang yang menguasai tempat itu. Ini adalah cerita seorang polisi muda yang menjelajahi setiap sudut pulau hanya untuk mencari seorang pembunuh ayahnya. Joint Street adalah surga dan neraka. Siang malam ia berjalan mencari seseorang yang bernama Lin Haiya. Sekitar 15 tahun yang lalu, film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang polisi yang tengah berjalan di tengah-tengah kota. Dengan segala aktivitas orang-orang dalam mengejar kehidupan dan mengais uang untuk kehidupan mereka sehari-hari. Di dalam isu-isu yang beredar, mereka mendapatkan informasi jika ada seorang petinju terkenal bernama Lin Haiya terlibat kasus pencurian emas. Namun itu bukanlah sekedar pencurian emas semata. Lin Haiya harus berhadapan dengan anggota gangster yang telah membunuh anak dan istrinya. Untuk menghindar dan melupakan masa lalu dan kejadian yang memilukan itu, Lin Haiya melakukan operasi wajah. Tak disangka anggota gangster yang bernama Pakun menemukan Lin Haiya yang tengah melakukan operasi wajah. Ketua gangster itu pun menyerangnya hingga membabi buta. Pertarungan antara gangster Pakun dan Lin Haiya pun pecah, berakhir dengan mengeluarkan pukulan pamungkasnya hingga membuat Pakun pun tumbang karena pukulan Lin Haiya. Tidak sampai di situ, Pakun melemparkan sebuah granat hingga akhirnya kakak keempat yang sering dipanggil Lin Haiya sekarat hingga ia pun meninggal ketika mencoba melindungi Lin Haiya dari ledakan tersebut. Pesan terakhir yang dikatakan kakaknya itu agar Lin Haiya membalaskan semua dendamnya. Sementara itu, Pakun pun berlalu pergi meninggalkan mereka. Lin Haiya berjalan tertatih meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, seorang anak kecil melihatnya hingga berlalu pergi. Setelah 15 tahun kemudian, di restoran Chow Fu, koki pria ini bernama Chen. Terlihat restoran mereka banyak pengunjung yang mencicipi makanan di sana. Dari jauh, istrinya melihat dua orang pemuda yang sedang menuangkan obat ke dalam sebuah minuman dan memaksa seorang wanita pelayannya untuk meminum itu. Terjadi pertengkaran antara mereka. Beruntung seorang polisi berada di sana. Istri Chen melaporkan kedua pemuda itu. Namun sepertinya polisi itu juga berpihak kepada kedua pemuda itu. Ia berdalih jika tidak ada bukti, tidak usah melapor. Lalu mereka bertiga meninggalkan restoran Chen. Di baru saja pulang dari sekolahnya. Di tengah jalan, ia dihadang oleh dua orang anak laki-laki. Lalu mengejek Di. Mereka mengatakan jika Di tidak memiliki ayah, sedangkan Chen itu bukanlah ayah kandungnya. Di teringat pesan Chen untuk tidak mencari masalah dengan siapapun. Jika orang itu mencari masalah, jangan menolaknya. Kedua anak laki-laki itu berlari pergi meninggalkan Di saat Chen keluar dari balik pohon. Chen berkata kepada Di bahwa dia tidak pernah mengajarkan Di untuk bertengkar. Di berkata kepada Chen bahwa kedua anak laki-laki itu menghinanya. Ia pun tidak tinggal diam. Di lain waktu, Chen ketika itu mengantarkan makanan ke tempat hiburan. Tanpa sengaja, ia melihat polisi itu lagi. Mereka sering memanggil namanya polisi Wang. Ketika Chen ingin melihatnya kembali, Chen diusir oleh petugas yang menjaga pintu tempat hiburan itu. Polisi Wang sedang melakukan transaksi barang dengan seorang pria. Usut punya usut, pria itu adalah anak buah dari gangster Pakun. Pria itu memberikan seorang wanita penghibur kepada Wang. Di saat ia ingin mencium wanita itu, ia pun menggigit bibir Wang hingga berdarah. Pria itu sempat mengetahui
ketika temannya menelponnya. Temannya berkata jika Wang adalah mata-mata. Pria itu pun kabur meninggalkan tempat itu. Tak lama berselang waktu, petugas polisi lainnya datang. Seorang rekan Wang berkata untuk tidak buru-buru melakukan sesuatu. Wang menyampaikan kepada rekannya itu, jika ia terlambat, mereka akan kabur dan ia akan kehilangan barang bukti. 祝你生日快乐，生日快乐。第二呢？ Chen saat itu tengah merayakan ulang tahun Di. Mereka dikagetkan oleh seorang wanita yang mengetuk pintu restoran mereka. Mina mempersilahkan wanita itu masuk. Wanita muda itu menceritakan jika dirinya telah ditipu oleh pacar online-nya. Ia menyesal mempercayai orang yang tidak dikenalnya. Ketika itu, pacarnya berjanji untuk mencarikan sebuah pekerjaan. Namun nyatanya pacarnya itu malah menjual dirinya. Chen berkata kepada Mina, besok ia akan menghubungi petugas imigran untuk memulangkan wanita muda itu. Mina berkata kepadanya, untuk sementara ia akan aman tinggal di sana. Tetapi, seorang mata-mata dari anggota gangster Pakut telah mengetahui wanita muda itu memasuki restoran Chen. Tak disangka waktu begitu cepat berlalu. Di saat ini semakin besar. Ia tidak menyangka jika di saat itu tidak ada Chen yang menyadarkan dirinya, mungkin dirinya telah berakhir. Mina teringat masa lalu yang kini telah mengubah hidupnya selama ia bersama Chen. Chen juga tidak ingin kehilangan Mina dan Di, seperti istri dan anaknya yang telah meninggal. Mina melarang Chen minum. Ia pun masuk ke dalam restoran dan membawa minuman Chen. 还是别。 Suasana yang hening malam itu, tiba-tiba terdengar sejumlah orang memasuki restoran Chen. Dan di saat itu juga, Chen sedang tidak berada di restoran. Anggota gangster Pakun menemukan wanita muda yang mereka cari-cari itu. Mereka pun membawanya bersamaan dengan Di. Saat Chen kembali, ia menemukan Di telah dibawa oleh kelompok gangster Pakun. Di berteriak sekuat-kuatnya memanggil Chen. Namun, Chen sepertinya tidak mampu mengejar mobil tersebut. Keesokan harinya, mereka pergi ke kantor polisi untuk melaporkan jika Di telah diculik oleh sekelompok gangster. Mina ketika itu sangat emosi melihat sikap polisi yang berbelit-belit untuk membuat laporan penculikan putrinya. Dan di saat itu, polisi Wang datang melihat foto gadis itu. Ia kembali teringat siapa gadis tersebut. Wang berkata kepada rekannya, ia akan menginterogasi seorang pria yang mengetahui gadis itu. Chen bersama Mina kembali ke restoran. Mina sangat sedih atas kehilangan putrinya. Di saat itu, Chen masih memikirkan apa yang harus ia lakukan. Sementara itu, di tempat lain, Wang tengah berbicara dengan atasannya. Dia juga rekan kerja sesama polisi ayahnya dulu. Atasannya itu berkata, Wang sama persis dengan ayahnya yang selalu memburu para penjahat. Wang masih mencari-cari siapa pembunuh ayahnya dan menduga Lin Haya adalah pelaku utama. Namun keberadaan Lin Haya telah menghilang bagaikan ditelan bumi. Di sisi lain, atasannya itu selalu menghalangi penyelidikan Wang terhadap gangster Pakun dan para pengikutnya. Dan sepertinya Wang harus mencari bukti yang jelas untuk mengungkap bisnis ilegal yang dilakukan gangster Pakun. Karena semuanya itu berhubungan dengan pembunuhan ayahnya. Atasannya itu berkata kepada Wang, sebagai polisi mereka harus mengikuti prosedur di kepolisian. Namun Wang juga tidak ingin melihat pembunuh ayahnya masih berkeliaran bebas.